Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan pecahan desimal. Untuk mengerjakannya ada dua teknik. Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa semua. Yang kedua, ubah menjadi pecahan desimal semua. Langsung saja kita masuk ke contoh ya. 2/5 ditambah 0,5. Ingat, ubah menjadi pecahan biasa semua. Kita turunkan 2/5 ditambah 5/10. Mengapa dapatnya 5/10? Karena ada satu angka di belakang koma. Makanya kita tulisnya per 10. Apabila ada dua angka di belakang koma, kita tulisnya per 100. Sebenarnya 0,5 ini sebenarnya ditulis semua. Oleh karena angka depannya 0, maka tidak kita tulis. Tetapi apabila 1,5, tetap kita tulis 15/10. Insya Allah bisa ya soleh-soleha. Nah, kita lihat penyebutnya sama atau tidak. Penyebutnya tidak sama. Ini 2/5, ini 5/10. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK-nya. Perkalian 5. 5, 10, 15. Perkalian 10. 10, 20. Ada angka yang sama? Ya, ada, yaitu 10. KPK 5 dan 10 adalah 10. Jadi penyebutnya kita tulis per 10. 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Maka dapatnya 4/10. Ini lagi. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 kita kalikan ke pembilangnya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 5/10. Sudah samakah penyebutnya soleh-soleha? Ya, penyebutnya sudah sama. Jadi langsung saja kita jumlahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9/10. Ini hasilnya untuk mengubah menjadi pecahan biasa semua. Ini seperti ini. Selanjutnya, teknik kedua, ubah menjadi pecahan desimal semua. Contoh, 2/5 ditambah 0,5. Hasilnya 2/5, hasilnya adalah 0,4. Bagaimana caranya? Caranya dengan pembagian ke bawah. Ini langsung saja kita turunkan 0,5. Cara menjumlahkannya dengan cara bersusun ke bawah. Ingat ya soleh-soleha, apabila kita menjumlahkan pecahan desimal, komanya harus sejajar. Tidak boleh berbeda agar kita mudah menjumlahkannya. Jadi hasilnya 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 0,9. Ingat, komanya jangan lupa ditulis. Jadi hasilnya adalah 0,9.
lanjutkan. Nah, yang kedua kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan persen. Sama ya, ada dua teknik. Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa semua. Contoh, 1/2 ditambah 25%. Ingat, ubah menjadi pecahan biasa semua. 1/2 langsung kita turunkan. Ditambah 25/100. Mengapa ini per 100? Karena ini adalah persen. Setiap persen ini adalah pernya tetap 100. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, penyebutnya belum sama. Dari itu, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut, kita harus mencari KPK. KPK dari 2 dan 100 adalah 100. Karena 100 ini bisa dibagi dengan 2. Kita tulis per 100. Ingat ya, 100 dibagi 2, 50. 50 dikalikan pembilangnya lagi. 50 dikali 1 sama dengan 50. Jadi 50/100. Sama juga yang ini. 100 kita bagi 100. Hasilnya 1. Setelah itu kita kalikan lagi dengan pembilangnya. 1 dikali 25 sama dengan 25/100. Sudah samakah soleh-soleha? Ya, sudah sama. Ini langsung saja kita jumlahkan. 50/100 ditambah 25/100 sama dengan 75/100. Bisa dikecilkan lagi? Iya, ini bisa dikecilkan lagi ya soleha. 75 dibagi 25. 100 kita bagi dengan 25. Hasilnya 75 dibagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4. Tapi apabila soleh-soleh hanya mengerjakannya sampai di sini, ini juga betul ya soleh-soleha. Yang kedua, ubah menjadi persen semua. Contoh, 1/2 ditambah 25%. Ingat ya, ubah menjadi persen semua. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi persen. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Untuk mengubah menjadi persen, agar lebih mudah kita kalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 50%. Kita turunkan langsung saja 25%. Sudah samakah? Iya, sudah sama. Sama-sama sudah menjadi persen. Jadi langsung saja kita jumlahkan 50% ditambah 25% sama dengan 75%. Ini hasilnya. Yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal dan persen. Sama ya, seperti yang pertama dan kedua, ini ada dua cara juga. Yang pertama, ubah menjadi pecahan desimal semua. Contoh, 0,3 ditambah 28%. Ingat, ubah menjadi pecahan desimal semua. Sama dengan 0,3, langsung saja kita turunkan. 28% ini kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? 28 kita bagi dengan per 100. Ingat ya, ini persen, berarti per 100. Hasilnya 28 dibagi 100 sama dengan 0,28. Ingat ya soleh-soleha, membacanya bukan 0,28, tetapi 0,28. Nah, sudah samakah ini? Sudah samakah pecahan desimalnya? Sudah sama. Langsung saja kita jumlahkan 0,3 ditambah 0,28. Hasilnya
0,558. Ingat ya, menjumlahkan pecahan desimal, komanya harus diletakkan sejajar. Cara yang kedua, ubah menjadi persen. Contoh, 0,3 ditambah 28%. Ingat, ubah menjadi persen. 0,3 sudah menjadi persenkah? Belum. Agar lebih mudah, kita kalikan dengan 100. Jadi hasilnya 30% ditambah 28%. Sudah samakah? Sudah sama-sama menjadi persen. Langsung saja kita jumlahkan. 30% ditambah 28% sama dengan 58%. Ini hasil akhirnya. Insya Allah soleh-soleha paham ya. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan soleh-soleha mengerti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.